Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saktermo Paguyuban. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu customer saya sendiri ya. Jadi ini tadi beliaunya main ke sini. Nah, coba tak tanyakan ada fenomena-fenomena apa yang selama beliau mengalami kejadian-kejadian janggal ataupun apa. Nah, ini tadi saya tanyakan ada pernah mengalami. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu, kita perkenalan dulu dengan Mas siapa, Mas? Saya Fikri, Pak Asep. Oh, Fikri, nggih, siap, Mas Fikri ya. Nah, di sini tadi kita bincang-bincang sedikit. Nah, salah satunya pernah mengalami fenomena janggal nggak dalam kehidupan yang jenengan? Pernah nggak yang istilahnya itu mengena di angan-angan ataupun sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang lah kayak gitulah kasarannya. Pernah mengalami fenomena apa aja? Ini Pak Asep, saya ada sedikit yang masih terngiang-ngiang ya di memori saya ini Pak Asep. Kita flashback dulu ya Pak. Kurang lebih itu di 2021. Saya pernah main ke rumah teman saya di daerah Madiun. Lebih tepatnya di daerah Durenan di sana. Lah, untuk akses ke Durenan itu saya melewati hutan perkampungan gitu. Nah, itu kalau nggak salah seingat saya itu di hutan yang terakhir di daerah Mundu itu Pak, Gemarang. Itu saya ada sedikit agak ganjal. Ada terjadi sesuatu fenomena di hutan yang terakhir itu. Oh iya. Itu mungkin pertama kali di hidup saya Pak Asep. Siap. Ada yang di luar nalar lah istilahnya. Jadi waktu itu kurang lebih jam 8 sore itu jam 7 jam 8 sore itu saya balik dari kota Batu menuju ke kota Madiun waktu itu. Sampai di kota Madiun, lebih tepatnya waktu itu di Gemarang, itu hutan Gemarang. Pukul 10 sampai 11 malam, kurang lebihnya segitu ya. Itu saya waktu sama teman saya, itu perjalanan cuma satu akses Pak Asep, cuma satu jalan. Dan di situ fan-fan aja. Setelah dari rumah teman saya, setelah sudah sampai, bila sudah balik ke rumah, saya balik ke arah Surabaya sendiri dari Madiun itu. Pukul 11-an lah waktu itu. 11 malam. 11 malam. Di situ ada kejadian yang agak sedikit aneh menurut saya pribadi. Yang dari awal jalan cuma satu akses, satu jalur, tiba-tiba di tengah hutan, di pandangan saya pribadi itu ada 3 jalan sampai 4 jalan. Jadi pertama sampean jalan untuk ngantar itu satu jalan, akses jalan. Nah, setelah Anda kembali sendiri itu muncul ada 3 jalan. Betul Pak Asep. Oh gitu. Terus di saat itu saya bingung. Waktu itu pertama kali kan saya ke sana itu. Saya berhenti tepat di depan jalan, persimpangan jalan itu tadi. Saya ragu. Saya berhenti, saya cek HP untuk saya memastikan mau lihat maps di Google. Ternyata saya lihat HP, sinyal nggak ada, sinyal 4G semua. Waktu itu saya mau hubungi teman saya juga nggak ada sinyal. Jadi saya di dalam hutan itu kurang lebih 15-30 menit menunggu pertolongan dan meyakinkan atas diri saya ini untuk melaju kemana. Sampai pada akhirnya saya makin ragu. Saya feeling untuk kembali ke jalan tadi, untuk balik ke arah rumah teman saya, putar balik. Dan di situ saya menemukan beberapa pemuda, anak-anak muda gitu. Saya menghampiri mereka gitu. Saya menceritakan kondisi saya dalam hutan seperti apa. Saya meminta pertolongan mereka untuk supaya bisa diantar keluar ke Jalan Raya Saradan waktu itu. Berarti intinya pas Anda mengetahui kejanggalan di jalan itu pertama 1 kok menjadi 3, yang Anda lakukan hanyalah nunggu pertolongan. Karena pertolongan tidak ada, akhirnya Anda kembali putar balik untuk mencari pertolongan, dan di situ Anda menemukan segerombolan pemuda ya. Betul Pak. Gitu. Terus akhirnya pemudanya di saat saya minta tolong itu ada 2 pro kontra sama mereka itu. Karena ketakutan atau gimana, pro dan kontranya atau gimana? Yang kontra itu agak sedikit lucu Pak Asep. Gimana? Dia tidak mau mengantar saya ke
Raya Saradan tadi karena dia menginfo jalannya cuma satu itu doang. Dan akhirnya saya jawab lagi, saya sudah dalam hutan situ kurang lebih 15-30 menit. Saya mengetahui itu kalau jalan memang satu jalur, tapi waktu itu di dalam hutan di pandangan saya itu ada 3-4 jalan. Akhirnya saya ragu kan, daripada makin jauh nanti saya memutuskan untuk kembali. Akhirnya teman yang satu yang pro itu tadi merasa iba dengan saya, merasa kasihan. Oh gitu. Dia mau membantu mengantarkan saya ke Jalan Raya Saradan dan mencari informasi ke saya tentang kendala saya di dalam hutan tadi seperti apa. Dan yang saya ingat, ini agak sedikit lucu Pak Sep. Agak kurang ajarnya teman saya. Berhenti teman saya nih. Kenapa saya baru bisa mencerna omongan Anda itu setelah mengalami kejadian itu. Buat temennya ya, ini temennya Mas Fikri untuk disampaikan, ini Anda terlalu jahat. Ya, terus itu dia pesan ke saya, nggak usah takut lewat jalan sini. Di situ itu aman dari gangguan manusia. Pada saat itu saya belum paham lah, belum menyadari itu. Setelah kejadian itu saya baru paham omongan Anda teman saya. Ya, kenapa Anda nggak cerita dari awal? Terus setelah mengetahui, oh ternyata omongannya teman Anda itu memang gangguan dari manusia, tapi tidak luput dari gangguan makhluk astral ataupun kegoiban, maksudnya itu ya. Terus kembali ke cerita lagi. Setelah itu Anda diantar oleh satu orang yang iba itu, yang dua orang itu tidak mau ngantar karena jalannya itu satu kok, kenapa diantar seperti itu mungkin. Betul, Pak Sep. Terus setelah Anda diantar gimana? Saya baru ingat pesan teman saya juga, itu ada beberapa spot yang beliau menginfokan itu kalau di spot-spot tertentu itu harus menghidupkan klakson untuk istilahnya menyapa atau hal semacam itu Pak Sep. Dan mungkin saya waktu pertama itu ya ke sana, jadi waktu malam juga gelap, saya tidak ingat spot-spot mana saya yang perlu diklakson. Jadi waktu itu saya cuma bablas saja itu. Seingat saya itu teman saya berpesan tuh di jembatan sama di tikungan letter S, Pak Sep. Oh, itu ada tikungan letter S. Betul. Letter S itu kan gini tuh. Bukan letter L ya? Betul, bukan Pak. Letter S. Oh, dia itu di situ. Pas tikungan di situ kita harus klakson atau misalnya hanya dim, pakai lampu dim, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia berpesan seperti itu. Nah, di situ Anda lupa ataupun enggak tahu ya? Enggak tahu Pak Sepi ya. Nah, fenomena itu setelah Anda diantar, itu orang yang mengantar itu sampai pas di tadi ada fenomena jalan 3. Ada enggak setelah sampai diantar itu? Ini kembali lagi ke cerita yang sampai minta pertolongan ke remaja itu. Nah, alhamdulillah setelah diantar sama rekan-rekan yang anak di sana tadi sampai di Jalan Raya Saradan itu alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Itu saya berhenti di Jalan Raya Saradan itu diinterogasi sama mereka nih, ditanya-tanya ada apa gitu. Karena saya juga menceritakan saya pertama kali ke sana dari rumah teman saya, terus saya ada kendala seperti itu, mereka juga menginfo ke saya. Itu hal yang biasa info daripada mereka. Oh, berarti itu sudah umum ya? Sudah umum, rahasia umum di sana Pak Sep. Siap. Info daripada mereka itu kalau mengalami hal-hal semacam itu ya sudah berhenti saja, jangan dipaksakan untuk melewati salah satu di antara 3 jalan itu. Nah, pernah dengar cerita enggak? Misalnya 3 dari jalan itu, misalnya kita ngambil salah satu jalan itu, fenomena yang Anda dengar itu apa? Seperti gimana? Nah, itu saya tanya teman saya pada akhirnya setelah ada kejadian itu, teman saya bilang ya udah syukur. Itu pernah dulu itu di sana itu ada yang mencoba melewati jalan itu dengan rasa ragu. Itu kalau nggak salah hilang di hutan itu kurang lebih 3-2 hari Pak Sep. Di dalam hutan. Naik motor atau jalan? Motor juga Pak Sep. Berarti satu paket manusia dengan motornya masuk ke dalam. Jadi ketemu di 2 hari kemudian atau 3 hari kalau nggak salah, ingat saya itu dia pernah cerita. Jadi fenomenanya seperti itu ya? Iya betul. Ya di dalam hutan itu juga saya nggak ngerasa ada apa-apa gitu, cuma ya wis
di hadapan saya pure ada 3 jalan gitu loh. Nah 3 jalan ini bentuknya sama atau berbeda? Berbeda, ada yang nyimpang gitu Pak Asep di hadapan jadi 1, 2, 3. Iya betul itu. Tapi tidak ingat sama sekali jalan mana yang pertama Anda lalui gitu ya. Betul, Pak Asep. Siap. Nah ini jadi fenomena alam gaib ataupun makhluk astral ataupun alam sebelah itu real adanya kan ya. Jadi yakin kepada gaib. Nah tapi kalau bisa yakin lebih tinggi lagi yang maha gaib, yaitu adalah Gusti Allah ataupun Tuhan ya. Jadi banyak yang menyebutkan bentuk tergantung keyakinannya masing-masing. Nah di situ kesimpulan yang Anda dapat kenapa kok sampai punya pemikiran diberhenti di 3 itu hanya cuma ragu itu aja dok? Betul, saya ragu Pak Asep. Nah enggak ada doa ataupun berdoa dulu atau gimana? Enggak ada. Enggak sampai mikir pikiran itu Pak. Saya cuma takut bilang nggak bisa keluar, nggak bisa pulang. Siap. Jadi untuk hal mistisnya enggak ada malah ya? Enggak ada, saya nggak melihat apapun di sana. Cuma ya itu tadi saya berhenti di dalam hutan. Siap, mantap. Nah jadi memang jangan terlalu masuk ke dalam dunia gaib ataupun pemikiran ke situ juga. Tapi kalau misalnya menemukan hal seperti itu, ya harus pintar-pintaran mikir. Kalaupun kita lanjutkan takutnya kesasar ataupun gimana, simpel, nggak usah terlalu masuk ke dalam dunia mereka, dalam arti mempelajari. Kalau nggak kuat juga nggak ini ya, jadi nggak perlu jauh-jauh lah, simpel aja. Jadi fenomenanya yang berkesan menurut Anda selama ini, iya betul, berapa tahun berarti totalnya? 2021 kalau nggak salah itu. Berarti 2 tahunan ya? 2 tahun yang lalu, betul. Nah ini semoga aja teman Anda melihat channel ini ya. Nanti biar beliaunya nanti mohon maaf gitu ya. Anda ya setelah itu saya sakit selama 3 hari. Loh sakit setelah fenomena itu? Betul. Langsung panas dingin saya. Karena fenomena itu Anda akhirnya mengalami sakit. Betul. Mungkin sakitnya Anda teringat terus akhirnya mikir atau gimana? Saya kurang paham akan hal itu Pak Asep. Enggak ya, cuma sakit biasa aja. Iya, sakit biasa setelah itu. Siap. Mungkin enggak usah banyak-banyak karena fenomena ini yang paling berkesan menurut Anda. Menurut saya pribadi, betul. Karena itu yang untuk yang lainnya masih banyak enggak kira-kira ini? Masih banyak. Untuk season selanjutnya aja kalau masih banyak ya. Mungkin saya update lah nanti kalau ada aneh. Mungkin season hari ini sampai di sini dulu karena tidak bisa dilanjutkan karena waktunya tidak memungkinkan. Satu, yang kedua fenomena ini luar biasa dan mantap. Jadi kita hanya ngambil intinya dari fenomena yang pernah dialami beliau ya. Jadi jangan pernah bingung, jangan pernah takut, harus kita berpikir dalam arti kalaupun menemukan sesuatu hal itu, satu berhenti ataupun cari bantuan salah satu seperti yang Anda lakukan itu ya, Masnya lakukan ini. Jadi benar sekali, betul, pinter. Jadi di situ jos itu namanya. Jangan panik lah istilahnya. Intinya satu, jangan panik. Yang kedua harus yakin mana jalannya, tapi kebanyakan keblondro atau salah jalan ya, tapi kebanyakan mungkin kita akhiri atau kita cukupi dulu sampai di sini. Apabila ada salah kata dari saya dan Mas Rizky, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fikri ya, Mas Fikri ya. Jadi Mas Fikri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Satrio Paguyuban. Mungkin insya Allah kita akan mencari sesuatu fenomena ataupun cerita yang mungkin di luar nalar manusia. Tetap jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan pernah putus keyakinan marang Gusti, marang Allah, marang Tuhan ya. Jadi salah satu pesan dari Satrio Paguyuban di situ tetap imannya diperkuat, tebal, ditambah juga. Terima kasih buat semuanya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.